Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil haq al-mubin alladzi habana bil iman wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Setidaknya saat ini nikmat kesehatan kita terima, sehingga Bapak Ibu bisa hadir duduk bersama di sini, dan juga nikmat kekuatan, karena dengan kekuatan kita pun bisa hadir di sini. Kalau tidak, tentu kita di rumah terbaring sakit misalnya, dan kita syukuri udara yang segar ini juga merupakan rezeki dari Allah untuk kita hirup sehingga kita sehat. Dan banyak nikmat-nikmat lainnya yang patut kita syukuri, yang selalu kita kenang, selalu kita ingat-ingat setiap saat, agar kita tetap menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, mengingat kebaikan Allah kepada kita, maka Allah akan tambah lagi kenikmatan buat kita. Jadi saya mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, bersyukur atas nikmat Allah yang banyak, untuk supaya kita dapat tambahan nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi kalau tidak bersyukur, malah justru azab yang dapat. Uang gaji banyak, tunjangan dapat banyak, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, malah kemudian kita kecewa, uangnya kok segini dapat dan segitu. Bukan tambah nikmat uang yang kita terima tadi, malah jadi azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ina azabil syadid. Azab yang pedih. Kenapa uang jadi azab? Uangnya jadi panas. Dipakai untuk makan jadi sakit badan kita. Dipakai untuk anak sekolah jadi nggak pinter anak kita. Dibeliin kendaraan, mogok-mogok melulu kendaraan. Jadi azab buat kita kalau uang yang kita terima tidak kita syukuri. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Dan ini harus kita ingat-ingat setiap saat. Baik Bapak Ibu, tausiah kita pada hari ini, Al-Quran sebagai obat. Mungkin Bapak Ibu bingung. Kalau makan Al-Quran, kalau obat tuh dimakan, obat tentu diminum. Apa Al-Quran diminum? Al-Quran dimakan sebagai obat untuk menyehatkan kita, menyembuhkan sakit kita. Jadi Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran jelas Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minina wala yaziduz zolimina illa khosaro. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, sebagai obat, sebagai asyifa, sebagai penyembuh, dan juga sebagai rahmat bagi orang yang beriman, dan tidak bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi dalam Al-Quran jelas Al-Quran itu sebagai asyifa. Dalam hadis Nabi yang sanadnya memang tidak begitu kuat hadis ini, tapi maknanya sesuai dengan makna Al-Quran. Bunyinya alaikum bisifa aini al-asal wal Quran. Bahwasanya hendaklah kamu berobat dengan dua hal, yaitu dengan madu dan dengan Al-Quran. Nah Bapak Ibu, sekarang kita ingin mengupas kenapa kok Al-Quran bisa jadi obat.
ada seorang diri bermurung karena nggak dapat THR. THR nggak dapet tuh. Manuang sih kan. Kemudian panjang manuangnya. Atau dalam manuangnya ke ayah nyupikian. Iko Pak Irwan Pretno kok jadi gubernur payah mah. Awak ala kerajaan dari age THR. Ala berang ke gubernur. Dalam manuangnya kok berang lo ke Pamaman. Kepala BKD. Iko Pak Maman ko aku. Ndak tanggung jawab ke pegawai. Awak ala kerajaan ndak diagi THR. Manuangnya, mukanya muram, marah kepada semua orang. Kemudian sampai di rumah pun istrinya dimarahi. Anaknya menyapa juga dimarahi. Kemudian sampai di rumah dia duduk masih bermenung juga. Coba orang yang kayak begitu bahagia nggak orang itu? Senang apa tidak? Pasti tidak. Kemudian makannya enak nggak dalam situasi seperti itu? Dia lagi makanan lama pun nggak lama juga rasanya. Kalau makan nggak lama, tentu nggak enak. Kita makan nggak enak. Kita mau makannya enak kan? Lalu mungkin nggak bisa lalu. Takana jojo Pak Irwan nggak magi THR. Guling kiri, guling kanan, dipaluk bata guling, alun lalu jole. Sehingga tidurnya tidak pulas. Besok pagi jago, badan tidak fresh. Badan nggak segar. Makan tidak lama. Akhirnya nggak makan. Lama-lama jadi sakit. Lama-lama jadi sakit. Kenapa dia sakit? Karena mikirin nggak dapet THR. Jadi sakit. Nah, apa akibatnya sakitnya? Batuk-batuk lah, bisa jadi demam, jadi sakit kepala. Itu namanya dalam psikologi psikosomatis ya. Penyakit-penyakit yang psikis yang dikenai dari fisik yang kemudian sebab-sebabnya tidak langsung karena masalah fisik. Nah, sakit. Jadi orang yang demikian itu sakitnya hanya gara-gara THR. Nah sekarang kenapa Quran kemudian menjadi obat? Karena dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya banyak. Misalnya kalau THR itu kan bagian dari rezeki kan. Dalam Al-Quran disebutkan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dialah Allah yang memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah sebagai Ar-Razik, Allah sebagai pemberi rezeki. Dan Allah lah yang menentukan rezeki kita. Dalam hadis Nabi, rezeki pun Allah yang menentukan. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau kita baca Quran, ingat Allah yang memberikan rezeki, ingat Allah yang menentukan uang dan gaji dan tunjangan buat kita, dan Allah pula yang akan memberikan THR kepada kita karena itu adalah rezeki. Bukan gubernur, bukan Pak Maman. Yang menggaji Bapak Ibu itu memang gubernur, tapi rezekinya itu dari Allah. Nah, sekarang kalau kita membaca Quran, kita menghayati Al-Quran, maka Al-Quran jadi obat buat kita. Sehingga ketika THR nggak dapat, ingat Al-Quran, Allah yang menentukan rezeki, selesai sudah sampai di situ, nggak perlu marah kepada gubernur, nggak perlu marah kepada kepala BKD, nggak perlu marah kepada istri dan anaknya, nggak juga tidur nggak bisa, makan nggak bisa pun nggak jadi semuanya. Kenapa? Sudah selesai. Karena dia yakini Allah yang memberikan rezeki kepada kita. THR nggak dapat, sudah selesai. Tidak perlu marah ke siapa-siapa.
Akhirnya sakit nggak yang bersangkutan? Tidak sakit lagi. Jadi sebagai obat Al-Quran itu, ada seorang ibu bermurung diri karena anaknya meninggal. Sampai dia mengisolasi, nggak terima anaknya meninggal. Sampai sehari, seminggu, sebulan, sakit akhirnya. Ini juga bisa diobati dengan Quran. Kenapa? Karena Quran mengatakan nasib, umur, Allah juga yang menentukan. Kematian-kematian pun akan sampai kepada kita semua masing-masing. Dan kemudian kita pun kalau ada kematian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selesai Bapak Ibu. Kalimat itu dalam surah Al-Baqarah ayat 156 mengingatkan kita Allah yang punya, anak kita Allah yang punya, harta kita yang mungkin hilang Allah yang punya, istri suami kita Allah yang punya. Dipanggil Allah meninggal, yakin itu adalah takdir yang kita imani. Sembuh, nggak perlu sakit lagi Bapak Ibu. Kemudian apalagi? Penyakit-penyakit yang muncul dari pikiran. Banyak. Bapak Ibu sedang suntuk dengan pekerjaan. Begitu banyak pekerjaannya. Akhirnya pusing kepala. Pernah begitu enggak? Pusing kepala. Betul? Kok anggu-anggu ke tandu manusia manggu. Yang ndak manggu-anggu ndak manusia namanya. Baku batu itu urang bakrajo pasti banyak masalah, itu tandanya manusia. Dan ketika ada masalah juga bisa dipastikan kita mengalami kesulitan. Dan kadang-kadang masalah yang bertumbuk-tumbuk membuat kita pusing. Nah, pusing disebabkan karena banyak pekerjaan. Sebetulnya pekerjaan yang banyak itu wajar Bapak Ibu. Cuman menanggapi, merespon, ya, menghadapi pekerjaan yang banyak itulah perlu Al-Quran. Sehingga tidak perlu kita pusing, tidak perlu kita sakit. Loh gimana Pak, apa urusannya perjalanan yang numpuk itu dengan Al-Quran? Al-Quran menyuruh kita bekerja yang ihsan. Rasulullah menyuruh kita bekerja yang itqon. Kita bekerja yang profesional, yang baik. Kalau kita kerjakan, maka masalah itu tidak ada menjadi masalah. Mungkin Bapak Ibu masih bingung, Mbak At, itu apa? Wah, masih bingung kami Pak. Begini ya. Bapak Ibu tadi bekerja, pekerjaan numpuk. Pasti ada kesulitan dan sebagainya. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, dekat kepada Quran, sebutlah kita adalah orang yang bertakwa. Karena dekat dengan Al-Quran. Maka nggak perlu pusing karena Allah berikan suatu ketenangan. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah hati tenang, tenang tentram. Oh banyak kerajo, iya banyak ikut tugas kami, amanah yang perlu kita kerajukan. Ingat Allah, Allah telah menempatkan saya menjadi pegawai di sini. Terimalah apa adanya. Kalaupun ada kerjaan kita terima, tidak perlu kita tanggapi dengan menggerutu, tidak perlu kita tanggapi dengan merasa kecewa, kesal, marah kepada atasan yang menugaskan kita banyak kerja. Tidak perlu begitu. Terima, kerjakan satu persatu, pasti selesai. Dijamin tidak pusing karena kita menerima. Ingat Allah, Allah mentakdirkan kita bekerja di situ. Kemudian juga kalau kita bertakwa, adalah orang yang dekat pada Allah dan selalu dengan Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau kita bekerja dengan ingat Allah, menjadikan Quran sebagai obat sehingga kita tidak stres, tidak depresi, tidak frustrasi, dan tidak sakit karena kita selalu dekat dengan Al-Quran. Dan Allah berikan jalan-jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini obat buat kita. Coba Bapak Ibu saya tanya, orang yang hipertensi, apa tuh hipertensi? Darah tinggi. Darah tinggi apa sebabnya?
pikiran, karena stres dan sebagainya. Padahal pikiran, stres dan sebagainya itu bisa selesai semua dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Hayati, amalkan, insya Allah nggak stres. Kenapa? Karena stres itu orang yang mengingkari kenyataan bahwa dia ada ciptaan Allah. Tapi kalau dia yakin dia ciptaan Allah dan dia baca Quran, maka tidak ada yang stres. Makanya Rasul juga mengatakan berbahagia orang-orang mukmin itu. Kalau ditimpa musibah dia bersabar, diberikan kebaikan dia bersyukur. Berbahagia. Jadi yang membuat kita sakit karena kita tidak menerima yang tidak baik sehingga tidak sabar, dan kita sombong ketika menerima kebaikan sehingga kita lupa diri, maka ini membuat kita sakit. Tapi dengan kita selalu dekat Quran, Quran sebagai hudan linnas, sebagai bayinat, sebagai furqan untuk kita. Sehingga demikian kita mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita selalu membaca Quran. Karena dengan membaca Quran, insya Allah jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, dan akibatnya fisik kita pun sehat. Dengan membaca Quran, pikiran dan jiwa sehat. Tapi kalau kita tidak membaca Quran, pikiran tidak sehat, jiwa pun tidak sehat, fisik pun akan tidak sehat juga. Batuk-batuk, demam dan sebagainya, itu juga sebagai ciri yang biasanya disebabkan karena faktor psikis, yang itu juga sebagai pertanda kurang dekatnya kita dengan Quran. Ada satu contoh mungkin terakhir, kemarin ada ibu-ibu majelis taklim, testimoni kepada saya, ada sakitnya, sudah berobat ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia baca Quran, dia hayati Quran, sembuh sendiri sakitnya. Dan testimoni seperti ini banyak Bapak Ibu. Jadi kalau di antara kita yang hatinya resah, gelisah dan sakit, ambil Quran, baca, pasti janji Allah akan benar. Karena yang menyebutkan sebagai asyifa dan rahmah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah dusta. Baiklah begitu, mudah-mudahan kita selalu mendekatkan diri dengan Quran dan kita amalkan yang kita baca dan kita hayati. Terima kasih dan mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.